Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita perlu memahami penderitaan kita dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Perang Pasifik ini dimulai sejak tahun 1937 sampai dengan 1945. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki di Indonesia dikirim ke Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan yang berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup secara paksa dari masyarakat Indonesia. Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara-tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di ketahanan dalam kondisi sangat buruk. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Sumbang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat menjadi BPUPKI. Janji Jepang membentuk BPUPKI dibuktikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota yang berjumlah 62 orang, yaitu terdiri dari atas tokoh-tokoh Belanda, tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dan 7 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI dibentuk oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, sementara itu wakilnya adalah Raden Panji Suroso dan Icha Bengase Yoshio. Ketua dan Wakil Ketua BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 membahas tentang dasar-dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sejak berkuasa Indonesia, Jepang dan segala cara menguasa kekayaan dan tenaga Indonesia. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan perjuangan kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah membahas tentang bentuk negara, filsafat negara, dan dasar negara. Dalam pidato pembukaan sidang pertama, Ketua BPUPKI memberikan alasan tentang perlunya dasar negara.
Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang rumusan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI. Hal ini bertujuan agar mendapatkan rumusan dasar negara yang tepat. Adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Setiap tokoh tersebut mengemukakan pendapatnya pada waktu yang berbeda. Muhammad Yamin merupakan orang pertama yang mengemukakan pendapatnya dalam sidang BPUPKI pertama. Pada sidang pertama ini, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dalam pidatonya. Kelima asas tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin juga menyampaikan tentang konsep dan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep tersebut adalah sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, persatuan kebangsaan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kebijakan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mengemukakan 5 usul dasar negara Republik Indonesia. 5 usulan tersebut yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya tersebut, Insinyur Soekarno menjelaskan tentang dasar filsafat negara. Selain itu, beliau juga mengajukan usulan agar dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Usulan yang diajukan Insinyur Soekarno diterima oleh peserta sidang BPUPKI. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, karena berikut adalah rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI juga terdapat tokoh lain yang berpidato. Setelah itu, BPUPKI mengalami masa reses persidangan. Apa itu masa reses persidangan? Yaitu periode jeda atau istirahat selama 1 bulan lebih. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenal sebagai detik-detik lahirnya Pancasila. Pertemuan tidak resmi BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang pertama sebelum ditentukan kesepakatan dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 8 yang bertugas menampung berbagai usulan dasar negara dan memeriksanya. Panitia 8 lalu melaporkan hasil kerjanya dalam sidang pleno BPUPKI. Selanjutnya, Panitia 8 mengadakan sidang atau pertemuan tidak resmi dengan anggota Panitia 9, karena anggotanya terdiri dari 9 orang. Panitia 9 bertugas membahas dan menelaah berbagai usulan yang telah ditampung oleh Panitia 8. Panitia 9 disebut juga panitia kecil. Adapun susunan keanggotaan Panitia 9 adalah sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno. 2. Dr. Mohatta sebagai ketua. 3. Mr. A. Marimis. 4. Abdul Kahar Muzakir. 5. Abi Kaisno. 6. Haji Agus. 7. Mr. Ahmad. 8. Mr. Muhammad. 9. Kiai Haji Wahid. Pembentukan Panitia 9 bertujuan untuk menjembatani perbedaan antara golongan nasionalis dan golongan Islam tentang rumusan dasar negara bagi negara Indonesia merdeka. Setelah melaksanakan perundingan dengan 4 orang wakil golongan kebangsaan dan 5 orang wakil golongan keagamaan, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai kesepakatan luhur. Selain itu, Panitia 9 juga menyusun naskah yang akan digunakan sebagai teks
proklamasi. Namun, naskah tersebut menjadi rancangan pembukaan hukum dasar undang-undang negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Piagam Center. Istilah Piagam Jakarta tersebut dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Insinyur Soekarno menyebutnya dengan Mukodimah, sedangkan Sukiman Wirjo Sujoyo menyebutkan Gentleman Agreement. Sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI kedua berlangsung tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kedua adalah membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelajaran negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada sidang kedua ini dibentuk beberapa panitia. Salah satunya adalah panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia perancang undang-undang dasar mengadakan sidang pada tanggal 13 Juli 1945. Perumusan dasar negara Indonesia berakhir dalam sidang BPUPKI yang kedua. Selesai melaksanakan tugas BPUPKI dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai gantinya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan, dan mohon maaf jika penjelasan dari saya kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh di kabel kalau niat